Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di Rabu malam kajian Darabanians. Apa kabar brother and sisters? Sehat semua ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sisters juga semoga di belakang sehat-sehat semua. Dan long weekend, Masya Long Allah. weekend. Kita bisa ngaji di alhamdulillah malam bisa ini. kesini. Masya Allah yang pastinya kita bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, ya, betul. sunnah, Ya. dan yang pastinya memberikan kita bisa kembali berkumpul di sini, Masya Allah. Dan juga tak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri beliau, para keluarganya, para tabiin, tabiin, dan juga kita mengikutnya hingga akhir kelak nanti ya. Amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah ya. Dan juga ya terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kita. Benar. Alhamdulillah ada Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar sebagai Ta'mir Masjid Agung Al-Azhar ini. Alhamdulillah. Dan juga ada Asia, alumni Sekolah Islam Al-Azhar. Benar. Jazakumullah khairah, dan juga Para panitia pastinya. iya Masya Allah para panitia nih. Yang selalu tiap 2 pekan sekali dari siang hari sudah. Dari siang sampai setengah malam Insya Allah. Benar. Dan tak lupa juga para supporter kita ya. Iya. Brand-brand yang sudah mensupport kita. Iya. Dan juga brother and sisters. Iya betul, masih Yang istiqomah selalu hadir ke sini. Istiqomah dan mendukung kita dari tahun 2015. 2015 Masya Allah, ya, dan mengamalkan jazakallahu ilmunya. Nambah juga ya mereka banyak yang udah Alhamdulillah. kemana-mana akhirnya ngajinya ya. Alhamdulillah. Yang pasti kita benar-benar di tengah pekan ya Ya. mungkin ada brother and sisters yang baru pertama kali ini apa sih? Ya Ini betul. adalah tempat kita break sejenak, Betul. healing betul. yang sesungguhnya, Healing syar'i Insya Allah. healing syar'i dan charge iman kita selalu Betul, karena nge-charge itu yang penting. charge di tengah pekan yang dimana pasti hektik banget kan, biarpun besok libur panjang pasti kan Apalagi. deadline-nya banyak, ya enggak? Iya betul. Ini muka-muka deadline semua nih, pusing. Ya kan, Oh iya liburan. pas ya dia akhir bulan long weekend. Deadline. Betul, tadi pada biarpun deadline besok nih. libur tapi harus lembur. Ya. Betul, dapat aja terimanya keren Masya banget. Allah ya. Gimana kurban udah siap semua? Kurban Masya Allah. Hewan-hewannya. Insya Allah ya, semoga Allah mudahin semua yang hadir di sini bisa Amin. berkurban. Bisa berkurban Dan tentunya tahun kita ini. lagi bulan haram nih bro, bulan haram. Oh, benar, Masya Ya, Allah. pahala dilipat gandakan, hati-hati Benar. dosa juga dilipat gandakan. 10 hari menuju Idul Adha ya, Idul Adha, iya. banyak banget amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Contohnya yang Haji. paling simple. Haji, Haji. ya, haji gak simpel, cuman paling tinggi lah, paling utama, paling Tapi kalau hanya kita, ada di sini. Benar, yang kita nggak haji kita bisa ini ya apa namanya? Kurban tadi. What? Kurban tadi. Berkurban pastinya. Takbiran. Takbiran, jangan lupa. Takbiran dari hari ini ya udah ya. Dari hari ini ya. Dari kemarin Isya sebenarnya. Iya. Pengen tahu ada gak yang takbiran di mall ya? Apa? Berani gak masuk mall takbiran gitu? Takbiran. Oh, jangan takut. Iya, Jangan Masya Allah. takut. Ya. Sahabat kan ke pasar ya dulu ya. Masya Allah, iya benar. Mall kan pasar modern. Benar banget. Dan yang pastinya juga tadi alhamdulillah ya teman-teman di sini sudah bisa menerjang kemacetan. Masya Iya Allah. betul, Masya Allah. Banget hari ini ya. Qadarullah Masya Allah. Dan ada pemimpin dari Tamu negara ya. lain. Iya, tamu semoga negara Allah lain, kasih Masya Allah. hidayah. Amin, amin. Masya Dan Allah. pastinya kita pengen tahu nih sebelum kita mulai Ya betul. kajian hari ini. Iya. Kita pengen tahu brothers and sisters yang setelah menerjang kemacetan paling jauh. Siapa? Oh iya. Hadir ke sini ya. Hadir ke sini khusus menerjang macet paling jauh. Coba. Masya Allah. Berarti dari berangkatnya mana paling ya? jauh berarti ya. Berangkat paling jauh. Oh, iya. Dari Tanjung Priuk. Ada gak? Tanjung Priuk ada nggak? Ada gak Tanjung Priuk? Lumayan loh, macet-macet Jakarta Tanjung Priuk. Sunter Tanjung Priuk gitu? Sunter Tanjung Priuk. Gak ada. Nggak Dari ada. rumah juga gak apa-apa ya? Gak harus dari kantor ya? Bisa dari rumah, Benar, dari kantor, benar, dari benar. kampus gitu ya? Dari Jalan Panjang, Jakarta Barat. Dulu anak waktu kuliah ke Binus mah pusing banget ya kusut. Kusut macet pasar. Ada nggak? Nggak ada. Jakarta Barat. Ada yang ngerasa jauh gak? Ngejar ngerasa jauh gitu? Ada juga. Ini kayak anak Jaksel Dari semua mana? nih. Serpong. Berapa? Serpong. Dapat hadiah. Nanti dapat hadiah ya di akhir Berapa dia? Insya Allah ntar acara. setelah kajian ke backstage Serpong, sister silahkan. Bekasi, Iya. Bekasi. Biasa warga Bekasi banyak nih tau kan ada. ya. Bekasi biasa, iya Bekasi Masya Allah. Bekasi sebelah kiri. Nanti di akhir pengunjung juga diambil hadiah. Bekasi sebelah Setelah kanan. kajian backstage ya, ambil hadiahnya Insya Allah. Bekasi. Oke, Bekasi. Bang. Oh, Bekasi Nggak apa-apa, juga. Bang, jangan malu Bang. Emang jauh sih, tapi jangan malu, tenang aja. Nah, Bekasi, oh juga deh. Baru kita Bekasi. Banyak Bekasi ternyata ya. Banyak Masya Allah, ya kan. Tangerang, Kota Tangerang. Kota Tangerang, Banyak banyak juga juga. Masya Allah. 1, 2, 3 udah tuh. 3. Oke, tadi 7 4. tangan, 4. Kota Tangerang. 4 Masya Allah. Naik kereta mah cepet, gak ada macet ya?
Oh iya ya. Tapi nggak apa-apa. Naik kereta Penting itu jauh tapi jauh. Oke. Jauh, Ya, oke. itu kan rezeki mereka. Rezeki. Rezeki mereka pintar. Yang tadi tunjuk tangan, insya Allah di akhir pengunjung acara kajian akan dapat hadiah, insya Allah. Ke backstage kita diklaim hadiahnya, insya Allah. Benar antum banget. semua. Oke, kita akan memulai kajian kita hari Ya, dan kita akan insya Allah. membahas topik yang dimana ini adalah yang sering kita lakukan juga sehari-hari, yang kita Iya. temukan. Iya betul. Sebuah permasalahan. Iya betul. Ya kan? Kadang-kadang yang gawatnya kan ada masalah kita gak tahu itu masalah itu. Bener. Ya. Makanya ini. Dan itu menjadi sebuah masalah yang menjadi musibah, nikmat atau ujian. Ya, nah insya Allah betul. kita akan kupas tuntas ya hari ini ya. Insya Allah Ta'ala Alhamdulillah Alusa sudah hadir sama kita sekarang. Insya Allah. Kita mulai aja. Mulai, Oke. insya Allah. Oke, kita persilakan kepada Alusas Nazmi Umar Bakar untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan brothers sisters jangan lupa kita luruskan niat, siapkan catatannya. Kemudian untuk handphonenya di silent dan untuk sisters yang bawa anaknya harap dikondisikan agar tidak mengganggu brothers sisters yang sedang menuntut ilmu. Dan mohon dijaga kebersihan masjid ya, yang makan minum agar tidak berantakan, tidak mengotori Dan masjid. oh iya nanti insya Allah di sesi terakhir di Q&A Oh ya. iya, penting banget Kita ini akan ya. ada quiz insya Allah. Ada quiz insya Allah. Hadiahnya spesial. Hadiahnya spesial. Pertanyaan- Quiz, hadiahnya cash. Wah, pertanyaan dari Quiz, Ustadz. hadiah cash, nggak ya? Pertanyaan dari Ustadz insya Allah. Ustadz. Jadi tolong disimak materinya. Disimak dan dicatat tuh. Betul. Jangan nyontek ya. Tergantung Ustadz nah, syaratnya. Insya Allah. Baik sekali lagi mari untuk yang di belakang kita agak Ya, maju ke silakan depan. merapat lagi insya Allah lebih mendekati kepada sumber ilmu lebih Sumber berkah ilmu, insya Allah. Ta'ala. insya Allah lebih berkah. Pastinya buat kita pribadi juga ya. Kita Iya, luruskan betul. niat itu paling penting tuh. Betul, betul. Lurusin niat itu paling Paling penting. karena nggak cuma sekali ya. Nanti lagi tengah pengajian juga Lurusin bisa geser lagi, tuh. bisa geser. Iya, bisa hati-hati geser. tuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat. Sat, Sat. Alhamdulillah. Coba Sat, Afan Sat, Silakan, cek dulu. Silakan duduk Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita bertemu lagi di kajian Rabu malam Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya. Ustaz, hari ini insya Allah kita akan membahas mungkin ke suatu hal yang biasa kita jumpai ya Ustaz di keseharian. Yaitu sebuah masalah yang dimana di topik kali ini kita harus mengenali masalah kita Ustaz. Itu bisa jadi sebuah musibah, ujian atau yang lainnya. Mungkin silakan Ustaz nasihatnya buat kami semua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai kajian kita dengan mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, dalam rangka kita beribadah kepadanya. Dan tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini semoga Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan juga kita berharap dengan pertemuan seperti ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mudah dipahami, kita amalkan dan kita pertahankan sampai datangnya kematian. Ya, sebelum kita mulai kajian ini, saya ingin bertanya dulu kepada jamaah sekalian, sehat semua kabarnya? Zahirnya sehat, batinnya sehat?
Zahirnya sehat, batinnya sehat. Masya Allah. Sudah soleh dan soleha semua? Ada orang enggak sih? Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Ya, nggak berani kalau sekarang. Kenapa? Kalau mau sekarang masuk sorga harus mati dulu. Ya, kita nggak siap untuk mati karena dosa kita masih banyak, persiapan kita masih sedikit. Kita khawatir kalau mati sekarang jangan-jangan tidak mendapatkan keselamatan. Tetapi semua kematian pasti akan dialami oleh manusia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian. Cepat atau lambat semua kita akan mati. Maka marilah kita menyiapkan pundi-pundi pahala, pundi-pundi kebaikan sebanyak mungkin dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan pahala dari Allah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah dan berbagai macam nikmat yang sangat kita butuhkan selama di dunia sampai ke akhirat nanti. Nah, jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting sekali. Sangat penting. Kenapa? Tentang kita. Tentang kehidupan yang kita jalani sehari-hari sampai mati. Yaitu apa? Tentang masalah persoalan yang selalu ada. Tidak ada manusia satupun yang tidak punya masalah. Semua manusia pasti pernah mengalami masalah. Di masa lalu dia punya masalah. Di masa sekarang dia ada masalah lagi. Dan di masa akan datang bisa jadi ada masalah lagi. Memang Allah sudah takdirkan bahwa selama hidup di dunia manusia tidak ada yang lepas dari masalah, persoalan, dari ujian dan cobaan. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ada kematian, ada kehidupan, ada masalah, ada ujian, ada bencana, ada malapetaka, ada persoalan. Kadang-kadang mungkin masalah pribadi, kita mungkin sakit yang belum sembuh, mungkin masalah antara suami dan istri, mungkin anak, mungkin orang tua, mertua, teman, kawan, di kantor, di masjid, dan di mana-mana. Selalu ada masalah dan Allah izinkan itu terjadi. Setiap manusia, Allah izinkan masalah itu terjadi dan pasti ada hikmahnya. Terjadinya dengan izin Allah, tapi sebabnya siapa yang menyebabkan masalah tersebut? Sebagian besar masalah atau ujian itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Manusia berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat keburukan. Maka akibat dampak dari perbuatan keburukan yang mereka lakukan, akhirnya Allah berikan mereka masalah. Ya, jadi kita coba malam hari ini kenali masalahmu. Ketika kita bermasalah ini, nilainya apakah sebagai musibah, apakah sebagai ujian, atau sebagai nikmat? Karena tidak semua masalah itu pasti bernilai negatif. Ada juga masalah itu ternyata bagus buat kita. Ada masalah-masalah yang ternyata itu ujung-ujungnya bagus. Kadang-kadang kita nggak tahu ujungnya karena kita baru merasakan sekarang. Begitu sudah 2 hari, 3 hari, begitu sudah seminggu, sebulan, baru kita tahu, alhamdulillah dengan izin Allah, saya dengan masalah ini akhirnya mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, makanya Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 216. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah tabaraka wa taala di surah Al-Baqarah ayat 216, bisa jadi ada sesuatu yang kamu benci, enggak suka. Masalah itu kamu enggak sukai. Tapi sebetulnya itu baik untukmu. Ada manfaat setelahnya yang kamu tidak mengetahui. Dan bisa jadi ada suatu masalah yang kamu sukai, yang kamu senangi,
Tapi menurut Allah itu enggak bagus bagimu. Karena Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui hikmah di balik masalah. Nah ini sebagai ayat pertama ya. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 216. Bahwa kita tuh harus menyikapi masalah dengan benar. Karena masalah ini adalah sesuatu yang tidak pernah lepas dari hidup dan kehidupan kita selama di dunia. Mau lari kemana? Saya pengen Ustadz, bisa nggak sih nggak pernah punya masalah? Bisa. Anda bisa tidak punya masalah. Gimana caranya? Anda hidup di sorga. Begitu di sorga tidak ada penderitaan, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, senang bahagia. Tapi selama di dunia jangan pernah merasa ingin tidak punya masalah. Setakwah apapun, Nabi dan Rasul itu orang yang paling bertakwa di muka bumi. Tapi mereka tetap ada persoalan, ada masalah, ada ujian, ada cobaan, ada musibah. Nah itulah cara yang Allah inginkan supaya bisa menguji keimanan. Apakah benar dalam keimanan ataukah bohong dalam keimanan. Ya, sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Ankabut. Di surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat yang kedua dan ketiga. Di surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat yang kedua dan ketiga. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ahasiban nas ayyusraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman, kami sudah berhijrah, kami sudah bertaubat, dibiarkan saja mengatakan begitu? Lalu mereka enggak diuji kembali? Nah, Allah katakan, apa mereka dibiarkan saja? Saya kan udah ngaji ya, tapi kok saya susah. Saya udah berhijrah, saya sudah bertobat, tapi kok masih begini. Allah mengatakan bahwa sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Sehingga terbukti di antara mereka siapa yang benar dalam keimanannya, siapa yang dusta dalam keimanannya. Semua pasti diuji. Diuji dengan berbagai macam masalah, mungkin sakit, mungkin hartanya diambil orang, mungkin dirusak kehormatannya, difitnah orang, atau mungkin dia bagus, anaknya bermasalah, bandel, atau mungkin istrinya, mungkin suaminya, mungkin ya macam-macam. Itulah kehidupan dan Allah melihat siapa di antara hamba ini yang menyikapi permasalahan dengan bijak, dengan sabar, dengan hikmah, dengan kebaikan. Maka merekalah orang yang sukses, beruntung dalam menjalani ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik, sekarang kita akan mencoba menyampaikan adanya artikel ya. Antum barangkali memiliki aplikasi Telegram. Saya akan posting artikel tema kita pada malam hari ini di Telegram saya. Telegram ya, bukan Instagram. Silakan antum melihat posting sekarang ya. Ya, Telegram Najmi Umar Bakar. Antum punya Telegram enggak? Punya aplikasi Telegram Najmi Umar Bakar? Silakan masuk, bisa dilihat penjelasan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Syaratnya harus ada handphone untuk bisa melihat Telegram ya, dan punya kauta. Ya, silakan lihat di Telegram Najmi Umar Bakar. Nah, di sini kita akan membahas. Coba mari sama-sama kita membacanya. Ya, Telegram Najmi Umar Bakar. Saya tulis artikel ini, dia siapkan dari pagi. Kenali masalahmu, musibah, ujian, atau nikmat dari Allah. Yang kita dapatkan ini, masalah ini apa sih sebetulnya? Ini adalah musibah buat saya, atau ujian, atau nikmat dari Allah. Karena masalah itu bisa salah satu dari 3 jenis ini. Nah, kita baca ya. Yang pertama, masalah itu sebagai musibah. Kapan masalah itu sebagai musibah? Ingat, masalah itu tidak pernah berhenti. Kadang-kadang kita punya 3 masalah, belum selesai 3 masalah ini persoalan kita, ya namanya problematika kehidupan dunia. Belum selesai 3, nambah lagi 3. Silih berganti, nambah lagi. Yang hilang lagi, nambah lagi. Nah, masalah yang menimpa kita ini sebagai musibah kapan? Pertama, lihat di tulisannya. Jika seseorang banyak melakukan dosa, kemudian dia tidak mau bertaubat.
maka masalah-masalah yang menimpanya itu adalah musibah sebagai teguran dan hukuman dari Allah. Ini yang pertama. Jadi kita bisa mengevaluasi, kenali masalahmu. Masalah yang menimpa saya ini sebagai tanda cintanya Allah kepada saya, atau masalah ini sebagai tanda teguran, peringatan dan hukuman. Nah, kita coba lihat, ternyata posisi kita adalah orang yang banyak berbuat dosa dan tidak mau bertaubat. Ketika tidak mau bertaubat, maka siap-siap Allah akan datangkan musibah. Ya, masalahnya itu sebagai musibah. Dan itu sebetulnya baik bagi dia, supaya dia kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran, agar mereka kembali bertaubat, agar mereka kembali ya untuk beribadah kepada Allah. Kapan saja ada manusia, baik kafir maupun muslim, ya, di mana mereka tetap melakukan dosa-dosa dan tidak mau bertaubat, lalu Allah berikan dia musibah. Nah, berarti musibah ini akibat dari kesalahan dia sendiri. Ya, masalahnya sebagai musibah, bukan masalah sebagai ujian atau masalah sebagai nikmat. Allah berikan dia musibah karena perbuatan dia sendiri, karena dia melanggar syariat, tidak mau taat, meninggalkan kewajiban. Akhirnya datanglah bertubi-tubi hukuman pertama, hukuman kedua, hukuman ketiga, akibat dia tidak mau bertobat sampai hari itu. Nah, jadi siapapun yang berbuat dosa akan terlihat nanti bahwa dia akan mendapatkan masalah sebagai musibah. Allah berikan hukuman kepada dia di dunia, dan hukuman itu sebetulnya bermanfaat kalau dia masih hidup. Tapi kalau begitu dihukum langsung mati, berarti bisa jadi tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Ya. Dan semua masalah yang tertimpa, masalah sebagai musibah, itu akibat dari dosa manusia. Coba kita lihat firman Allah di surah Asy-Syura ayat ke-30. Di surah ke-42, surah ke-42 ya, Asy-Syura ayat yang ke-30, Allah mengatakan, "Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, kata Allah, tidak ada musibah, masalah bernilai musibah. Tidak ada masalah yang menimpa kalian, musibah yang menimpa kalian, melainkan akibat dari perbuatan kalian sendiri. Karena dosa-dosa kalian, maka Allah datangkan masalah. Hidupnya enggak tenang, gelisah, galau, resah, stres. Meskipun dia kaya raya, luar biasa, banyak hartanya, tapi tidak bahagia. Bahagia itu nikmat, karunia, rezeki dari Allah. Tidak semua orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah. Sekaya apapun belum tentu dia bahagia. Karena bahagia tidak identik dengan kekayaan. Bahagia itu adanya di sini. Bahagia itu di hati. Dan Allah berikan kebahagiaan kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh dengan benar. Pasti bahagia. Di dunia sampai akhirat. Surga dunia, surga akhirat dia dapatkan. Ya, jadi ketika kita baca tadi Asy-Syura ayat ke-30, surah ke-42, Allah mengatakan bahwa tidak ada musibah yang menimpa kalian, tidak ada masalah yang menimpa kalian, melainkan akibat dari dosa-dosa kalian sendiri. Kalian berbuat dosa, makanya ada masalah. Sebabnya manusia itu sendiri, jangan salahkan Allah ya. Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah keliru. Allah itu maha kaya, maha kuasa, maha segala-galanya. Allah maha adil, maha bijaksana. Tapi begitu ada masalah yang menimpa manusia, kata Allah, itu akibat dosa kamu. Sebab akibat. Kamu melakukan sebabnya, akibatnya kamu rasakan sendiri. Nah begitu. Ini yang pertama tadi di surah Asy-Syura. Yang kedua, di surah Ar-Rum. Di surah Ar-Rum, ya, ayat ke-41. Di surah Ar-Rum ayat ke-41. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di mana-mana orang melakukan dosa, di daratan, di lautan. Begitu banyak orang yang tidak peduli kepada rambu-rambu syariat, maka Allah pun berkehendak untuk menimpakan kepada mereka musibah, masalah disebabkan oleh apa yang mereka lakukan agar mereka kembali kepada Allah.
perbuatan dosa, lalu Allah berikan dia hukuman, balasan. Tapi hikmah di balik itu Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ternyata hikmah di balik hukuman itu pun la'allahum yarji'un, agar mereka kembali, ayo kembali. Dengan diberikan masalah itu mudah-mudahan dia tersentuh, diberikan masalah mudah-mudahan dia tergerak untuk kembali bertaubat, berhijrah, berubah menjadi lebih baik. Kalau kita baca dalam Al-Quran begitu banyak ayatnya, ternyata masalah sebagai musibah. Karena yang awalnya manusia melakukan dosa demi dosa, akhirnya Allah datangkan hukuman, teguran, peringatan kepadanya. Ini masalah yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan pahala. Karena itu hukuman. Kecuali kalau dia menyikapinya, ujian itu masalah itu dengan sabar dan dia bertobat. Nah itu lain lagi masalahnya. Ya, jadi yang pertama ini dia banyak melakukan dosa, kemudian tidak mau bertobat, tetap ada masalah satu, tidak mau bertobat. Masalah kedua, tidak mau bertobat. Masalah ketiga, tidak mau bertobat. Wah ini parah sekali ini. Maka Allah pun datangkan masalah yang lebih berat lagi. Meskipun dia uangnya banyak di deposito, rumahnya megah, mobilnya mewah, kadang mobilnya Lamborghini, kadang mobilnya Lamborghini. Ya. Mobilnya mungkin banyak, uang banyak, rumahnya di mana-mana ada. Tapi demi Allah jamaah sekalian, yang namanya bahagia itu bukan identik dengan kekayaan dan kesehatan. Bahagia yang betul-betul bahagia adalah kalau seseorang itu berakidah yang benar, bertauhid dan beramal soleh mengikuti sunnah Nabi SAW. Semakin dekat kepada Allah dengan cara memahami dan mengamalkan Islam secara benar, pasti bahagia. Yang mengatakan bukan saya. Coba kita lihat apa kata Allah di surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du surah ke-13, ayat yang ke-29. Surah Ar-Ra'du surah 13, ayat ke-29. Alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh kata Allah, maka mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu sorga. Janji Allah loh, Allah yang menjanjikan ini. Kalau kata Allah mereka beriman dan beramal soleh tentunya dengan benar, bukan hanya klaim saya sudah beriman, saya sudah beramal soleh, tapi kok enggak bahagia, berarti iman dan amal soleh Anda bermasalah. Kalau saya berbicara barangkali bisa salah. Tapi ini kan firman Allah. Di surah Ar-Ra'du ayat berapa tadi? 29. Antum gak usah buka Quran lagi bagi yang sudah hafal. Di sini kan kayaknya banyak yang sudah hafal nih. Hafiz dan hafizoh nih banyak nih. Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah mereka akan mendapatkan kebahagiaan demi Allah. Ada masalah tetap mereka bahagia. Tidak ada masalah, mereka akan bahagia. Karena mereka berilmu dan yakin. Ilmu itu outputnya yakin. Orang yang sudah berilmu dan yakin, akidahnya kuat, mantap, selesai semua urusan. Bahagia dia. Satu lagi, Allah firmankan di surah An-Nahl. An-Nahl surah ke-16 ayat ke-97. Di surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-97. Allah mengatakan man amila amalan barang siapa yang melakukan suatu amalan ya, amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia pun seorang yang bertauhid, dia beriman. Barang siapa yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun yang perempuan dan dia pun seorang mukmin. Nah, lihat syaratnya apa? Amal soleh, mukmin, amal soleh. Apa yang terjadi? Falanuhyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan, apa ya kehidupan yang baik? As-sa'adah, kebahagiaan. Diberikan surga, jannah. Diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ini, hayatan thayyibah, hidup yang baik maksudnya apa? Karena dia beriman, beramal soleh, dapat kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik kata beliau as-sa'adah, kebahagiaan. Yang kedua al-jannah, dia mendapatkan surga. Ya, yang ketiga dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Yang keempat
dia akan mendapatkan tambahan taufik untuk mudah beramal saleh. Subhanallah ya. Tapi syaratnya apa? Iman dan amal saleh. Baik, kita kembali lagi ke tulisannya. Jadi kenali masalahmu, musibah, ujian atau nikmat dari Allah. Kenapa? Karena yang pertama, masalah itu bisa sebagai musibah. Nilainya masalah itu musibah. Kapan? Ketika seseorang itu melakukan banyak dosa kemudian tidak mau bertobat. Jadi begitu tidak mau bertobat, datanglah masalah bertubi-tubi kepadanya, nah ini kan merupakan hukuman dari Allah. Jadi masalah itu merupakan musibah. Yang kedua, jika ketika tertimpa masalah dan saat itu ia berburuk sangka, begitu tertimpa masalah dia pun berburuk sangka kepada Allah dan putus asa akan rahmat Allah, maka itu adalah musibah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah dapat masalah, buruk sangka. Allah ni zalim, Allah ni pilih kasih, Allah tidak adil. Bukannya dievaluasi tentang dirinya yang banyak salah, banyak menjauhi ya perintah-perintah Allah, justru yang disalahkan Allah. Tapi kan Ustadz, saya kan sudah ibadah. Tiap malam loh saya bangun tahajud Ustadz. Bahkan lebih banyak ibadah saya dibandingkan Ustadz. Oh Masya Allah. Ya mohon maaf lah kalau begitu. Ya, saya sering puasa sunnah Ustadz, saya sering baca Quran. Ya Masya Allah. Tapi kenapa bisa begini? Buruk sangka. Padahal masalah yang menimpanya itu bisa jadi Allah sedang memberikan ujian kepadanya. Atau mungkin karena dosa-dosa dia. Allah ingin melihat kira-kira bagaimana respon seorang hamba ketika mendapatkan masalah, problematika dan persoalan yang memang semua kita pernah mengalami, termasuk saya. Siapa yang tidak punya masalah? Enggak ada. Semua masalah pernah dialami oleh manusia. Cuman bedanya satu-satu beda-beda masalahnya. Ya, tidak semua sama. Tapi namanya masalah itu pasti pernah dialami. Jadi ketika kita punya masalah, sudah satu poin. Ya, udah jatuh kita ini kan. Akhirnya kita sikapi dengan buruk sangka, putus asa dari rahmat Allah. Nah, kalau seperti ini sikapnya, berarti masalah tadi menjadi musibah, tidak bernilai kebaikan. Kita kan ingin semua masalah yang menimpa kita tuh kita inginkan bernilai pahala. Itu maksud saya. Jangan sampai masalah itu bernilai musibah. Udah jatuh tertimpa tangga, nggak ada manfaat. Rugi kita dunia akhirat. Tapi kalau begitu ada masalah, ternyata di balik masalah itu ada kebaikan. Kita bertambah iman, ya bertambah ilmu, bertambah yakin. Dengan masalah ini bertambah pahala dan seterusnya. Nah ini kan yang kita inginkan. Baik. Poin ketiga, masalah sebagai musibah. Masalah sebagai musibah. Kapan itu? Jika banyak masalah kemudian tidak mau berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah musibah. Sudah banyak masalah tapi semakin jauh. Makin banyak masalah makin jauh, makin banyak masalah makin jauh. Itu masalahnya bernilai musibah. Seharusnya kan banyak masalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena hanya Allah satu-satunya yang bisa menjadikan kita terselesaikan masalah yang kita hadapi selama di dunia sampai ke akhirat. Yang bisa menolong kita, membantu kita, melindungi kita, menjaga kita hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kemudian ada orang punya masalah, dia kemana? Ke dukun, ke paranormal, ke orang pinter, yang sebetulnya nggak pinter, bodoh juga. Karena melakukan perbuatan syirik, meminta-minta kepada syaitan. Bukan mendekatkan diri kepada Allah, semakin menjauh. Ada masalah bukan mendekatkan diri, justru dia semakin jauh. Apa yang terjadi? Nah itu menjadi musibah, masalah yang mengantarkan kepada musibah atau masalahnya itu bernilai musibah. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah, lagi sulit, lagi sempit, ada masalah, ada persoalan, apa saja. Minta tolong kepada Allah. Kata Allah, minta tolong kepada Allah. Dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya hal seperti ini berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Yang mampu menjalani musibah dengan ringan, mudah, enteng, gampang. Allah akan berikan kemudahan kepadanya.
Lanjutan ayat, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang mudah menghadapi masalah, Allah berikan pertolongan kepada dia. Dia minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat ini artinya doa. Dia minta tolong kepada Allah dengan sabar dan doa. Dan ini berat sekali, menunggu kapan datang pertolongan Allah. Kata Allah, ini berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yang bisa mengemban masalah menjadi ringan bagi dia. Yaitu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Dan dia akan kembali kepadanya. Di surah apa tadi? Belum disebutin ya. Perlu nggak sih disebutin surah apa gitu? Takutnya antum udah tahu semua gitu. Saya kasih bocoran ya, surat itu ada dalam Al-Quran. Surat itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Iya, surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Al-Baqarah ayat ke-45 dan 46. Kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetap sabar menunggu kapan datangnya pertolongan dari Allah. Kita berdoa, terus berdoa, jangan putus asa, jangan buruk sangka. Dan ini berat memang, karena orang nggak mau menunggu. Kalau bisa sekarang juga ditolong, kalau bisa sekarang juga masalahnya selesai. Kata Allah, tetaplah kamu, karena ini masalah yang memang sudah terjadi dan Allah ingin melihat sejauh mana sikap ya dari hamba tersebut. Apakah tetap dia berdoa, tetap dia sabar, atau dia bahkan menjadi orang-orang yang semakin jauh dari Allah. Nah, kata Allah ini berat, kecuali orang yang merasa mudah untuk tetap sabar, tetap berdoa, tetap sabar, dia tetap berdoa. Siapa? Orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk siapa? Lanjutan di ayat ke-45-nya, alladzina yazunnun, yaitu orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat dan dia akan kembali kepadanya. Jadi modal terbaik, modal terbesar untuk bisa menghadapi masalah apapun selama di dunia cuma satu. Apa itu? Yakin kepada Allah. Yakin dengan janji-janji Allah. Yakin dengan firman Allah. Yakin dengan apapun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Semakin tinggi tingkat keyakinan kita, maka kita akan ringan menghadapi semua masalah. Allah akan jadikan lapang dada kita. Masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah rumah tangga, masalah tetangga, masalah teman. Ya sudahlah, kita yakin. Tetap kita sabar dan berdoa. Sabar berdoa, ikhtiar usaha maksimal sesuai syariat. Tapi kita yakin Rasulullah SAW dan para sahabat 13 tahun loh di kota Mekah. Begitu banyak masalah persoalan dalam dakwah ini. Di mana dilempar batu, ada yang disiksa, diintimidasi, diteror. Tapi bagaimana? Rasul terus berdakwah. Kenapa? Yakin ini perintah Allah dan Allah nggak mungkin meninggalkan beliau. Para sahabat meskipun satu persatu diintimidasi, diteror, diberikan pemboikotan segala macam, terus berjalan meskipun nyawa taruhannya. Kenapa? Karena yakin. Kalau kita sudah tertancap tingkat keyakinan bahwa ini semua terjadi, masalah ini dengan izin Allah. Dan hanya Allah yang bisa untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan saya. Maka kita jadi tenang. Gelisah boleh enggak? Ya gelisah-gelisah dikit lah, namanya kita manusia bukan malaikat ya. Gelisah, galau, bingung, resah, gimana sih masalah ini, gimana sih masalah ini, wajar lah. Tapi kalau sudah berlebihan, itu enggak normal. Berlebihan dalam menyikapi masalah, persoalan, problematika selama di dunia, enggak normal. Kenapa? Itu bukan sikap seorang mukmin yang bertauhid. Tapi kalau dia gelisah yang luar biasa dengan masalah akhirat, nah itu bagus, gelisah gimana di alam kubur ya, bagaimana di akhirat nanti di padang mahsyar, bagaimana saya takut mendapatkan azab. Perkara yang berkaitan dengan akhirat, dia gelisah, galau, bingung, resah yang luar biasa, itu bagus. Coba saya mau tanya jamaah di sini yang hadir, antum gelisahnya yang lebih besar, galau, bingung, resah, sampai stres, yang lebih besar itu masalah dunia atau masalah akhirat? Jawab dong. Level jamaah di sini kayaknya masalah akhirat ya. Nah, ya enggak?
Ustadznya masalah dunia, jamaahnya masalah akhirat lebih besar, Masya Allah. Iya, kita kan ingin belajar nih, belajar bagaimana sih memahami, mengenali masalah-masalah yang tidak pernah berhenti. Nah ini, ya, jadi dengan keyakinan. Kalau tidak yakin, ya sudah, akan bertambah kita galau, bingung, resah, stres dengan masalah tersebut. Ya, maka ini poin pertama ya, masalah sebagai musibah, kita kenali. Kapan masalah sebagai musibah? Kalau dia berbuat dosa, tidak mau bertaubat. Ini enggak ada manfaat. Allah berikan lagi tambahan-tambahan masalah berikutnya. Yang kedua, kalau tertimpa musibah ternyata dia melakukan dosa, ya kemudian dia ternyata sebabnya adalah karena buruk sangka dan putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga, kapan masalah sebagai musibah? Ya jika banyak masalah kemudian tidak mau berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Minta tolong kepada Allah tapi dia justru semakin jauh. Masalah ini berarti sebagai musibah bagi dia. Dan ini hal yang negatif yang tidak mungkin dialami oleh orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu berilmu. Orang bertakwa itu berilmu. Selalu dia minta tolong kepada Allah apapun persoalannya. Masalah kecil, masalah besar, minta kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan dirinya. Dan hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan solusi jalan keluar kepadanya. Ya, baik. Sekarang yang kedua, jadi masalah sebagai musibah. Yang kedua, masalah sebagai ujian. Kapan masalah itu sebagai ujian? Bukan sebagai musibah. Bukan karena dosa-dosa. Masalah ini bukan akibat dosa yang banyak, ya, sehingga tertimpa musibah dia. Tapi ini enggak, masalah ini datang sebagai ujian. Dia bukan orang yang banyak dosa, amal solehnya banyak, ketaatannya banyak, cuman dosa adalah. Namanya dia manusia, kan dia bukan malaikat. Ya para nabi juga ada masalah, para sahabat juga ada masalah, para ulama juga ada masalah. Tapi kan masalah yang menimpa mereka bukan akibat dari dosa-dosa yang sangat banyak. Tapi memang ini terjadi sebagai ujian. Maka di sini saya sebutkan, jika seseorang sudah bertaubat dari dosa, tobat dari dosa, dan lebih banyak ketaatannya, tetapi ternyata dia juga mendapat masalah dan musibah, maka ini merupakan cobaan atau ujian baginya untuk menguji benar atau tidak keimanan orang tersebut. Ini cara kita memilah dan memilih, ya. Jadi enggak sama masalah itu ditimpakan kepada banyak orang, tapi sebetulnya beda-beda orang dalam menyikapinya. Kalau dia orang yang banyak ketaatan, banyak amal soleh, akidahnya benar, ibadahnya benar, dia berusaha menjadi orang yang lebih baik, dia bertobat, dia beristighfar, ngaji, taklim, ada perubahan, berhijrah, segala macam, ada positifnya lebih banyak. Tapi kok ada masalah ya? Nah ini namanya ujian. Berbeda dengan yang pertama tadi. Masalahnya sebagai musibah. Yang hendaknya dia bertaubat setelah itu. Kalau ini enggak, sudah bertaubat, ada lagi masalah. Kok begitu Pak Ustadz? Memang Nabi dan Rasul saja itu orang yang paling bertakwa di muka bumi. Mereka saja ada masalah yang terjadi dengan izin Allah. Apalagi kita yang tidak bertakwa. Jadi semua manusia di muka bumi, kaum muslimin, orang-orang beriman, mereka akan mendapatkan ujian. Tidak cukup mereka mengatakan, kami sudah beriman, kami sudah mengakui keesaan Allah, kami sudah bertauhid. Enggak cukup. Mereka tetap akan diberikan ujian dan cobaan untuk diketahui siapa yang benar dalam imannya, siapa yang dusta dalam keimanannya. Coba kita lihat ayatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Di surah Al-Baqarah ayat 214. Afwan ya. Kalau Anda mengajar di mana-mana begini, suka menukil ayat gitu, nggak apa-apa kan ya? Antum capek nggak buka-buka tuh? Buka-buka, lihat Quran lagi, terjemah lagi. Makanya dia bilang nggak usah buka dari awal. Ketika antum sudah
hafal. Ya, ini namanya belajar. Kita bicara bukan ngecap tanpa dalil. Islam itu agama dalil. Kita bicara apa, dalilnya apa, Qur'annya mana, hadisnya mana, itu namanya belajar ya. Jadi kita bicara tadi Al-Baqarah ayat 214 ya. Ini ujian, masalah yang menimpa. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu itu dengan begitu saja masuk surga? Kata Allah ini. Padahal belum datang kepada kalian ujian dan musibah dan masalah sebagaimana yang menimpa kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian. Sebelum kita nih umat-umat terdahulu dengan nabi-nabinya terdahulu, semuanya mereka pun mendapatkan ujian dan cobaan. Matsatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ada di antara mereka ditimpa kemiskinan, kemelaratan, ya. Mereka ditimpa penderitaan dan diguncang dengan begitu banyak ujian dan cobaan. Sampai-sampai Rasul dan sahabat yang bersamanya mengatakan, kapan datang pertolongan Allah? Kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah, ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Coba kita lihat di sini ayatnya. Yang Allah contohkan di sini siapa? Rasul dan para sahabatnya. Ini level manusia tertinggi nih, yang paling bertakwa. Mereka saja diuji, masalahnya ada, masalah dakwah, masalah umat, masalah mungkin keluarga dan lain-lain. Selevel mereka. Tapi bukan masalah itu bernilai musibah karena dosa. Karena dosa mereka sedikit. Tapi masalah yang menimpa mereka ini terjadi dengan izin Allah karena Allah ingin melihat sejauh mana tingkat keimanannya. Kira-kira dengan ada ujian seperti ini, sabar atau tidak, istiqomah atau tidak, meskipun Allah sudah tahu mereka ini sudah baik, tapi tetap akan diuji. Ya, jadi kita masuk surga itu nggak mudah, surga itu mahal jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, surga itu mahal sekali, nggak bisa kita dengan berleha-leha, bersantai-santai, ya, tidur tiba-tiba pagi masuk surga. Nggak ada ibadah, nggak ada perjuangan, nggak ada pengorbanan, nggak ada capek, letih, lelah, nggak mungkin. Allah katakan, apa kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja? Padahal belum datang kepada kalian cobaan, ujian dan masalah sebagaimana yang menimpa kepada umat-umat terdahulu. Mereka ditimpa dengan kemelaratan, kemiskinan, penderitaan dan diguncang dengan begitu berat ujian dan cobaan dan masalah sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersama dengan dia mengatakan kapan datang pertolongan Allah. Nah, begitu ada masalah yang menimpa Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, maksudnya ini ujian, bukan levelnya pendosa berat. Ya, coba saya mau tanya sama antum semua yang hadir di sini. Ketika antum memiliki masalah, ada persoalan, nilainya itu akibat dari dosa yang kita lakukan sangat banyak, atau karena tingkat ketakwaan kita kepada Allah? Pengen tahu nih, pengen denger. Masalah yang kita rasakan hari ini, kemarin, ya, masalah ini kan kita harus mengevaluasi, kan namanya kita belajar ini, kenali masalahmu. Masalah yang menimpa kita ini, apa saja masalahnya? Itu akibat karena kitanya banyak dosa, banyak kesalahan, dan belum bertobat, atau sudah bertobat tapi menggampang-gampangkan tobat, atau memang level kita ini banyak masalah karena ujian ketakwaan kita yang semakin baik kepada Allah. Yang mana? Ada orang gak sih? Oh iya, baik, saya sudah dapat jawaban. Masalah yang kami hadapi Pak Ustadz itu ujian karena ketakwaan kami. Gitu ya. Masalah yang menimpa kami Pak Ustadz itu karena ketakwaan kami. Baiklah, Masya Allah, berarti di sini bertakwa semua nih. Baik, karena sudah bertakwa kita akhiri pertemuan kita. Susah juga saya bicara sama orang bertakwa semua ya. Ustadznya belum bertakwa ini, Masya Allah. Ya, jadi ini yang kedua. Ingat ya, catatannya supaya nggak lupa. Sengaja saya mencatat begini di Telegram saya, di sosial media saya, Telegram ya, Telegram Najmi Umar Bakar, supaya antum punya
bacaan dan nanti di rumah bisa dibaca kembali bahkan di-share kepada yang lain. Kenapa? Kalau saya bicara dengan lisan tanpa catatan dikhawatirkan antum nanti ada yang tertinggal catatannya atau mungkin salah dalam mencatat. Nah di sini yang pertama masalah sebagai musibah, yang kedua masalah sebagai ujian, yang ketiga yang terakhir kenali masalahmu. Ada juga masalah sebagai nikmat. Bukan kita minta masalah ya, mudah-mudahan tertimpa masalah, bukan begitu. Tapi dengan masalah itu ternyata mendatangkan nikmat. Alhamdulillah. Yang pertama, ada 6 poin di sini yang saya tulis. Yang pertama, jika masalah bisa disikapi dengan sabar dan ridho. Ketika kita memiliki masalah, kita bisa sikapi dengan sabar dan ridho, maka akan tergugurkan dosa, dinaikkan derajat, Allah semakin cinta kepada kita, dapat pahala yang sangat besar, dapat keberkahan, rahmat, petunjuk, dapat hati yang semakin bersih, dapat sorga dan terhindar dari neraka. Poin 1 ini semuanya ada dalilnya. Dan saya sudah menuliskan artikelnya. Ya, ada artikel yang lain. Poin pertama ini bahwa kalau kita menyikapi dengan sabar, ridho, ikhlas, enggak buruk sangka kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, maka kita akan mendapatkan ini. Tergugurkan dosa, ada hadisnya. Dinaikkan derajat, ada hadisnya. Allah semakin cinta kepada hamba itu karena dia sabar dan ridho. Ada juga hadisnya, semuanya ada dalilnya ini. Maka saya berani tulis. Ada keberkahan, rahmat, ampunan, ada juga. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberkahan, dapat rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah. Siapa mereka? Ketika mereka tertimpa musibah, lalu mereka spontanitas mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin. Ketika Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Sungguh kami akan berikan kepada mereka adanya ujian, adanya masalah dengan sedikit rasa takut dan seterusnya. Nah, kalau mereka sikapi dengan sabar, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Yaitu orang-orang ketika tertimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mereka mendapatkan keberkahan, rahmat dan hidayah dari Allah. Ma yazalul mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa kata Nabi SAW, selalu orang mukmin baik laki-laki maupun mukmin yang perempuan akan mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan masalah dari Allah, mendapatkan musibah dari Allah. Mau lari kemana? Kata Rasul, akan senantiasa seorang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan masalah selama hidup di dunia. Mungkin masalah itu menimpa pada dirinya, mungkin sakit, atau menimpa pada hartanya, atau pada anaknya. Rasul mencontohkan 3 ya, sebetulnya kan masih banyak contoh-contoh ujian yang lain. Selalu ada masalah pada manusia, mungkin pada dirinya, mungkin pada hartanya, mungkin pada anaknya. Pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya. Sampai kapan kami punya masalah seperti ini? Sampai mereka menghadap Allah nanti di akhirat dengan kondisi tidak punya dosa sedikit pun. Tergugurkan dosanya. Kalau bersabar. Sabar itu mudah apa sulit? Mudah diucapkan. Sabar itu mudah diucapkan, tapi ternyata prakteknya Masya Allah ya. Jadi masalah itu bisa menjadi sebagai nikmat. Karena adanya di sini informasi, banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis sebetulnya ya, bahwa pahala sangat besar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Kita sholat ada batas pahalanya, 10 sampai 700 kali lipat. Kita haji umroh pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kata Nabi SAW, setiap amal anak cucu Adam ini, ketika mereka beramal soleh, maka pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau sabar tidak ada batasnya. Ayatnya saya sebutkan tadi, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas. Luar biasa.
mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Ini ibadah yang besar, sebagaimana puasa juga disebutkan, aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Makanya luar biasa, kalau masalah sabar ini, sabar terbagi 3. Sabar yang pertama dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua sabar menjauhi larangan-larangan Allah, yang ketiga sabar menghadapi ujian, cobaan, masalah, persoalan yang ada selama di dunia. Ya, baik ya, ini yang pertama, masalah sebagai nikmat. Yang kedua, masalah bisa saja menjadi nikmat. Kenapa? Karena ternyata masalah yang menimpa telah menyadarkan diri seseorang akan hakikat dari kehidupan dunia yang hanya sebentar, yang mana pasti ada ujian dan cobaan di dalamnya, dan akhirnya adalah kematian. Masalah menimbulkan nikmat. Karena dengan masalah itu akhirnya dia sadar, oh iya ya, dunia seperti ini, dunia kan sebentar, mati kan pasti terjadi. Ada orang-orang loh, ketika tidak ada masalah, dia lupa kepada kematian. Tapi begitu ada masalah, ingat mati. Berarti masalah itu bagus enggak? Bagus. Masalah yang bernilai nikmat. Karena begitu dia ingat mati, semakin takut, akhirnya persiapan. Mau datang ke Masjid Al-Azhar untuk mengikuti kajian Rabbanian. Kan begitu. Jadi masalah sebagai nikmat. Kenapa? Karena dengan ada masalah dia semakin ingat kematian, dengan ada masalah dia semakin paham bahwa oh iya dunia sebentar. Padahal sebelum ada masalah dia lupa dengan kematian, lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah. Sebelum ada masalah, wah pagi, siang, sore, malam dunia ini kejar mati-matian. Sabtu, Ahad, lembur. Kapan ngajinya? Kapan-kapan. Kapan ngajinya? Nanti setelah mati. Setelah mati baru ngaji, kan nggak mungkin ya. Nah jadi ini masalah yang menjadikan seseorang itu sebetulnya mendapatkan nikmat, ada kebaikan maksudnya, nikmat di sini ada kebaikan. Masalah sebagai nikmat, karena dengan ada masalah menjadikan dia semakin baik, mendekatkan diri kepada agama. Yang ketiga, masalah sebagai nikmat yaitu masalah bisa saja menjadi nikmat karena ternyata masalah yang menimpa telah menyadarkan diri, di mana masalahnya ternyata tidak seberapa apabila dibandingkan dengan segala pemberian dan nikmat dari Allah. Nah, maksudnya apa ini? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia. Dalam setahun, kita pernah sakit enggak? Antara sehat dan sakit selama setahun, banyakan mana? Sehat kan? Nah, dari situ berarti ada manfaat. Coba kalau kita sehat terus, kita lupa dengan nikmat Allah, kita lupa bersyukur kepada Allah. Ternyata di sini kita sampaikan bahwa kita akan tersadar masalahnya tidak seberapa. Begitu coba sakit 2 hari, aduh gimana, ngeluh, 1 RT tahu semuanya. Bahkan buka status WhatsApp, doain saya ya, mudah-mudahan sembuh. Antum kenapa? Pilek. Cemen amat. Baru sakit 2 hari pilek doang, Allah memberikan sehat selama setahun. Berarti kan gak seberapa sebetulnya dibandingkan nikmat Allah. Tersadarkan. Oh ternyata nikmat Allah lebih banyak ya. Nah musibah itu mendatangkan nikmat. Kenapa? Di balik itu dia bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Coba lihat Nabi Ayyub. Nabi Ayyub alaihissalam, beliau tertimpa penyakit. Kata beliau, 70 tahun Allah memberikan kepadaku kesehatan. Dan sekarang Allah berikan kepadaku adanya masalah berupa musibah yaitu sakit. Maka dia pun berusaha untuk bersabar. Malu beliau untuk meminta kepada Allah. Padahal boleh-boleh saja kan untuk minta kesembuhan, kesehatan. Tapi beliau malu. Kenapa 70 tahun aku diberikan kesehatan, sekarang aku sakit. Ternyata sakitnya berapa tahun? Sampai sembuh? 18 tahun. Jadi kalau kita melihat masalah, ternyata masalah kesehatan dan sakit tadi, enggak seberapa sebetulnya sakit kita. Dibandingkan sehat kita jauh lebih banyak. Nah disitulah terjadi kita tersadarkan diri. Alhamdulillah akhirnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita semakin bersyukur, ya Allah lakal hamdu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku ya sesuatu yang bisa menyadarkan diriku sehingga aku pun semakin bersyukur kepadamu.
Itu masalah yang membawa kebaikan. Kemudian yang keempat, masalah bisa saja menjadi nikmat karena masalah tersebut tidak menimpa kepada masalah agama kita, tapi hanya menimpa kepada masalah dunia saja. Kita tertimpa masalah dunia, bukan masalah agama. Iman kita masih baik, bahkan semakin hari semakin baik, semakin yakin, semakin tumbuh rasa takut kepada Allah, rajin ngaji, semakin jangankan ibadah yang wajib, ibadah sunnah pun Masya Allah berlomba-lomba untuk kita kerjakan, apalagi sekarang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita pun berusaha untuk maksimal mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah, menjauhi perkara-perkara yang haram. Subhanallah, intinya orang ini sudah bagus dari sisi agamanya, bahkan semakin hari semakin berusaha memperbaiki dirinya. Nah, lalu dia tertimpa masalah dari sisi dunia. Maka apa yang terjadi? Kenapa bisa jadi nikmat? Karena agama itu lebih penting dibandingkan masalah dunia. Kalau orang tertimpa musibah, masalah dari sisi agama, ini masalah musibah yang paling berat, paling bahaya. Tidak ada masalah yang lebih berat dan bahaya dibandingkan masalah yang menimpa kepada agama. Dunianya Masya Allah, luar biasa, sukses, beruntung dengan begitu banyak kekayaan, kesehatan. Tapi ternyata akidahnya rusak. Apa yang mau didapatkan orang seperti ini? Rugi dunia, rugi akhirat. Dunia luar biasa, jarang dapat musibah, jarang sakit, tapi dia rusak akidahnya. Dia kufur, dia melakukan kesyirikan, melakukan kemaksiatan. Bahkan maksiatnya pun secara istiqomah. Maksiat kok istiqomah ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada masalah-masalah dunia, jamaah sekalian, kecilkanlah. Masalah dunia ini kita kan pasti ada ya, mungkin masalah kerjaan, mungkin masalah, kok Pak Ustadz sampai hari ini saya belum dapat jodoh Pak Ustadz. Masih nganggur nih, masih jomblo. Sabar. Minta kepada Allah. Masalah yakin enggak? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita jamaah sekalian. Ya Allah, orang kafir itu dikasih, yang maksiat dikasih. Masa kita yang ibadah enggak dikasih? Terus apa masalah saya? Antum belum yakin Allah itu maha segala-galanya. Kecilkan masalah dunia, besarkan masalah akhirat. Kecilkan dunia, besarkan Allah. Selesai. Semua masalah kita nih, apapun yang ada di dunia ini, akibat karena kita membesarkan dunia. Seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal pokok dari segala macam kesalahan. Cinta dunia boleh? Boleh. Maksudnya cinta dunia yang berlebihan. Apapun kesalahan, apapun dosa, apapun masalah yang negatif tidak mendatangkan kebaikan karena cinta dunia yang berlebihan. Kalau masalah menimpa agama kita, ini musibah besar, ini sebesar-besarnya masalah karena menimpa agama kita. Ternyata kita udah malas ngaji lagi. Dulu kayaknya awal-awal berhijrah rajin banget ya. Berhijrah dulu masih nangis-nangis, mudah meneteskan air mata, dibacakan ayat mudah tersentuh. Begitu 5 tahun, keras hatinya. Itu terjadi. Udah 10 tahun, hilang lagi dari pengajian. Udah 10 tahun, lepas lagi terbuka auratnya. Enggak ada jaminan, maaf ya jamaah sekalian, ini survei membuktikan. Saya menghadapi jamaah saya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Kita dakwah setiap hari berpuluh tahun, kita lihat ada jamaah yang 5 tahun berubah, 10 tahun berubah, 15 tahun berubah. Kenapa? Karena cinta dunia yang berlebihan yang ada di hatinya. Membesarkan dunia, mengecilkan akhirat. Pasti ada masalah. Yakinlah demi Allah. Siapapun yang membesarkan dunia dan mengecilkan akhirat, membesarkan dunia dan mengecilkan Allah, pasti dia akan bertambah dosanya. Semakin malas, semakin futur, tidak semangat, tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya, membesarkan akhirat dan mengecilkan dunia, semua masalah tidak menjadikan dia mudah futur. Kalaupun futur sedikit turun imannya, tetap dia bersemangat. Jadi ini kuncinya, yakin kepada Allah.
Letakkan dunia di mana? Letakkan akhirat di mana? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau seorang ulama besar di zaman tabi'in. Beliau mengatakan, aku mendapati suatu kaum, artinya beliau bertemu dengan para sahabat. Aku mendapati suatu kaum di mana mereka meletakkan dunia di bawah telapak kaki mereka. Oh, pantesan sahabat bisa seperti itu keimanannya. Meletakkan dunia di bawah telapak kaki mereka. Artinya mereka cari dunia, mereka juga kaya, tapi mereka tidak menjadikan dunia segala-galanya. Makanya mereka jadi hebat imannya, ilmunya, semangatnya, kesungguhannya, kesabarannya, perjuangannya, pengorbanannya, mati-matian, siap. Lihat Utsman bin Affan, itu konglomerat kaya raya, infaknya gampang banget, triliunan hartanya. Tapi tidak menjadikan dunia segala-galanya, tidak ada dunia di hatinya. Malu kita nggak punya apa-apa dibandingkan sahabat Rasul yang kaya raya. Tapi tidak ada dunia, contoh ya, yang paling gampang nih. Utsman bin Affan di malam hari seringkali beliau sholat 2 rakaat setelah Isya di masjid, beliau pulang ke rumah. Kadang-kadang juga beliau sholat di depan Ka'bah, dilihat oleh sahabat yang lain, sholatnya cuma 2 rakaat. Tapi 2 rakaatnya baca 30 juz sampai mendekati waktu subuh. Dua rakaat ya, lama berdiri dengan hafalan nih. 2 rakaat, selesainya hampir mendekati waktu subuh. Padahal kekayaannya, dunianya sudah luar biasa. Tapi dunia nggak ada di hati, maka ibadahnya dahsyat. Kita nggak seperti beliau hartanya, kagak juga seperti itu kan. 2 rakaat, coba aja imam membaca wadduha, aduh panjang banget nih. Wattini wazaitun, apalagi imam baca alif lam mim, aduh langsung ngeluh dia. Padahal imam cuman baca dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Dia udah down duluan dari awal tuh. Aduh panjang nih. Buktinya apa? Kemarin ketika Ramadan ada yang jamaah kita yang down duluan dan itu ketahuan dari badannya. Begitu alif lam mim langsung begini. Ada videonya, CCTV-nya gitu. Begitu alif lam mim. Ekspresi itu kelihatan banget langsung begini. Padahal imam cuma baca dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Takbir, langsung ceria, wajahnya bahagia. Ada lagi di Depok kemarin. Tahun lalu juga ada, baca Yasin. Yasin kan panjang tuh. Wah, tarawih ini. Ada ikhwan ngasih tahu ke saya, baca Yasin. Yasin, aduh langsung ngedumel dia. Wah Yasin, rupanya Yasin setelah Yasin langsung takbir Allahu Akbar. Rakaat kedua, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Cuma satu-satu, ini kan kikir banget ya. Mau sholat tarawih baca cuma 1 ayat, kikir, kedekut, koret, medit, bakhil. Tarawih kok baca cuma 1 ayat pendek-pendek. Allah memberikan nikmat kepada hambanya nggak hitung-hitungan. Masa kita mau ibadah hitung-hitungan, pendek banget. Pelit banget kita ini. Yang butuh sebetulnya kita kepada Allah. Allah gak butuh kepada kita. Aneh ya. Taib. Jadi di poin ke-4 tadi ya. Kalau ada masalah yang menimpa dalam masalah dunia, barangkali Pak Ustadz saya belum dapat pekerjaan, saya masih nganggur, sabar, coba lagi lakukan lagi ibadah, lakukan lagi pendekatan, cari relasi, barangkali belum dapat jodoh, sabar, coba carikan ya relasi lagi, mungkin ada teman-teman, mungkin yang banyak cara-cara, mungkin belum sembuh juga dari penyakit, kan namanya masalah di dunia macam-macam, bukan jodoh doang kan. Yang punya jodoh pun kadang-kadang pengen cari jodoh lagi. Itu masalah juga kan. Ya, cukup 1 sajalah. 1 di Al-Azhar. Ya, 1 di Al-Azhar, terus sisanya di sorga. Amin dong. Nah, di masjid gitu ngomongnya. Baik ya. Kemudian yang kelima. Masalah sebagai nikmat. Masalah bisa saja menjadi nikmat jika masalah itu menjadikan seseorang semakin lebih dekat dirinya kepada Allah. Ini yang saya sebutkan tadi, masalah yang menjadikan seseorang semakin dekat. Nah ini kan berarti positif.
Berarti masalah itu sebagai nikmat sebetulnya. Ketika tidak sakit, dia lupa kepada Allah. Ketika sakit, wah doanya pengen nangis-nangis. Enggak pernah bangun malam, tapi begitu sakit bangun malam. Untuk apa? Jam 2 bangun. Untuk apa? Jam 2 bangun malam, untuk apa? Kencing. Habis kencing wudhu, habis wudhu sholat, ya enggak? Panjang tuh bacaannya, Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, An-Nisa lewat semua itu. Ya kan, panjang jam 2 udah bangun tuh, Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, An-Nisa lewat, Al-Maidah lewat, yang dibaca watini wa zaitun. Iya, begitu ada kebutuhan baru dia kembali kepada Allah. Jadi ada manfaat. Masalah di situ ada hikmahnya, menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Ada masalah di kantor, masalah di rumah, masalah di masjid, semua masalah ini menjadikan dia semakin dekat. Kenapa? Dia butuh dibantu oleh Allah. Tapi kalau ada nikmat tidak disyukuri, itu musibah. Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak disikapi dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka ini musibah yang besar. Musibah karena nikmatnya banyak yang Allah berikan kepada dia, tapi enggak bersyukur. Ini musibah yang besar. Nauzubillah. Baik, yang keenam yang terakhir, masalah bisa saja menjadi nikmat karena seseorang itu menyadari di mana bisa jadi Allah telah mengganti masalah yang seharusnya menimpa lebih besar dengan masalah ujian dan cobaan yang lebih kecil. Taunya kita dari mana? Kan kita nggak tahu, biasanya taunya setelahnya. Bisa jadi Allah mengganti, seharusnya tertimpa musibah yang besar diganti dengan yang kecil. Kenapa? Karena kita berdoa. Berdoa itu kata Rasulullah pertama bisa jadi dikabulkan doa oleh Allah. Yang kedua tidak dikabulkan tapi doa ini disimpan sebagai pahala di akhirat. Atau ketiga doa itu diganti, dia mintanya sesuatu tapi diganti dengan yang lain. Dihindarkan dia dari musibah-musibah. Ada manfaat semuanya. Coba kita lihat di sini bagaimana Allah mengganti. Jadi kita merenung gitu loh. Kita coba merenung, jangan-jangan ini masalah ini sebetulnya masalah yang sebetulnya Allah sudah ganti. Yang seharusnya ini diganti sama ini. Alhamdulillah. Kita kan nggak tahu nih yang pertama seperti apa sih. Terus diganti dengan yang kedua. Kita nggak tahu. Tapi kita berbaik sangka kepada Allah. Itu yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Masalah yang mendatangkan nikmat. Kadang-kadang kita tahu. Yang besar diganti dengan kecil. Kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi kita coba merenung saja. Kita berbaik sangka kepada Allah. Jangan-jangan masalah yang saya hadapi ini sebetulnya masalah yang sudah Allah ganti. Jangan-jangan ini masalahnya sudah Allah ganti. Yang seharusnya awalnya besar, terus Allah ganti dengan yang lebih kecil. Itu yang menjadikan kita tenang. Masya Allah jamaah sekalian. Semua manusia ada masalah. Apa itu? Baik. Jadi kesimpulannya, terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, kesimpulannya tidak ada masalah dengan masalah. Kenapa? Karena masalah pasti ada. Mau lari kemana? Semua manusia pasti pernah punya masalah, bahkan belum selesai satu timbul lagi berikutnya. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang bermasalah itu adalah sebetulnya sikap kita dalam menghadapi masalah. Cepat stres, cepat bingung, cepat panik. Padahal kita udah tahu, udah pengalaman sebetulnya bahwa kita tuh sering menghadapi masalah. Ya sabar saja, biasa tenang ya. Dan orang yang bisa menghadapi kondisi masalah dengan tenang, dengan bijak, dengan benar sesuai syariat siapa? Orang yang berilmu. Dan orang yang bisa berilmu ini akhirnya menumbuhkan keyakinan. Yakin itu modal dari segala macam kebaikan. Kalau kita yakin masalah apapun terasa ringan, mudah, gampang dan enteng. Tapi kalau kita nggak yakin, stres, bingung, resah, gelisah yang berlebihan. Dan untuk bisa yakin bagaimana caranya? Kita harus berilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, ilmu yang ikhlas, ilmu yang benar, ilmu yang barokah, maka akan tumbuh keyakinan. Dan keyakinan itu menjadikan dia merasa tenang, tentram selama hidup di dunia. Meskipun masalah selalu ada.
Akhirnya dia mendapatkan sorga dunia sebelum sorga di akhirat nanti. Baik. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz nasihatnya. Jadi intinya memang kita harus yakin yang pertama Ustaz ya. Iya. Yakin, dan tadi ada satu kalimat yang membuat kita harus semakin tahu bahwa kita harus mengecilkan dunia ya. Dan juga membesarkan Allah Subhanahu wa taala agar semua masalah kita beres. Karena namanya dunia selalu ada masalah ya. Salah sedikit-sedikit masalah ya kan, tinggal kita ngeresponnya bagaimana. Insyaallah. Dan sekarang kita akan tanya jawab Ustadz, izin. Iya. Tapi sebelum tanya jawab kita ada kuis dulu Ustadz. Tadi mungkin udah diinfo. Oh gitu. Ada kuis 2 hadiah spesial buat brothers and sisters. 2 brothers, 2 sisters. 2 brothers dan 2 sisters. Silakan Ustadz, mungkin pertanyaannya. Ada hadiah ya? Ada hadiah Ustadz. Hadiahnya apa? Haji Furoda? Nggak keluar saat itu kebetulan, nggak keluar. Alhamdulillah nggak keluar ya, jadi nggak keluar juga di sini hadiahnya. Oh. Ya, jadi ini ada cash. Ada cash, insya Allah. Ada cash yang mungkin bisa membuat dari masalah brother sister nggak punya uang, insya Allah ada. Baik, siapa duluan nih? Ikhwan apa akhwat? Atau siapa aja? Ahwat dulu, ahwat. Ahwat Sisters dulu. dulu, sisters. Sister dulu, oke. Akhwat siap untuk menjawab? Insya Allah ya. Insya Allah siap, silakan. Panitia tolong sisters, tolong diperhatikan yang mau menjawab ya. Ya sisters. Silakan Ustaz. Akhwat, pertanyaan pertama ya. Siapa di antara akhwat yang hadir di sini yang tidak pernah punya masalah? Sulit nampaknya Ustaz. Sulit. Supaya aman hadiahnya. Oh iya aman ya. Supaya aman hadiahnya, aman. Insya Allah. Kan haji Furoda aja nggak dapat. Insya Allah. Siapa yang tidak pernah punya masalah? Nggak mungkin kan? Pasti semua pernah punya masalah. Ya, baik. Bagi yang di belakang ya, akhwat, pertanyaannya Rasul SAW mengajarkan kepada kita kalau kita mendapatkan musibah, maka hendaknya membaca bacaan tertentu di mana ketika membaca bacaan tersebut Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan Rasul ajarkan kepada istrinya yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya, siapa namanya? Abu Salamah, maka beliau pun mengamalkan doa ini, mengamalkan bacaan ini. Maka akhirnya Allah ganti, akhirnya beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan doa ini ketika kita mendapatkan musibah atau masalah, sehingga nanti Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Apakah doanya? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat istri Nabi yaitu Ummu Salamah. Silakan dari Silakan sisters. sisters. Doanya aja Ustaz ya. Doanya aja Ustaz ya. Bukan sanatnya, bukan Ustaz ya. Wah, sanatnya. Enggak, doanya. Anjang. Anjang kalau itu. Silakan sisters. Ada, silakan. Langsung ke panitia. Sisters sudah ada sebelah kiri jamaah sisters, ada, silakan disalurkan tuh. Silakan. Mic-nya dioper panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya itu adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sudah? Iya itu. Baik. Belum lengkap. Oh, qadarullah. Masya Allah. Jadi masalah itu Ustaz. Iya. Jadi masalah ya. Tapi nggak apa ya, itu ujian berarti ujian, Iya. insya Allah ujian. Belum Iya. lengkap. Tapi berzikir, tadi Saya berzikir. berzikir beliau tuh, makanya Masya Allah, berarti bagus Nikmat, kan, insya Allah. nikmat Insya Allah. Siap, sisters yang lain. Silakan. Yang lain, akhwat? Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa ahlfi. Jawabannya bermasalah. Masalah lagi deh. Ya. Mau dilanjutin apa as a friend? Jadi tadi bagi ya tapi ya hadiahnya. Gimana? Ada lagi sisters sekali lagi? Yang terakhir, yang nomor ketiga deh, terakhir. Yang ketiga nih. Coba lihat. Kalau Mungkin enggak ya batal. lebih sempurna mungkin. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairun minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni. Ya, bacanya begitu. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku dapatkan dan berikan ganti yang lebih baik daripadanya. Kata Rasulullah, apabila kita membaca bacaan seperti ini, maka Allah akan ganti yang lebih baik daripada masalah yang kita hadapi. Dari jawabannya benar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir dapat ya Ustaz ya? Iya, yang terakhir. Yang tadi silakan disalurkan atau nanti diberikan setelah selesai kajian, silakan diatur Siap. ya. Pak Sekarang brothers Ustaz, silakan. Pertanyaan berikutnya. Apa ya? Kayaknya ikhwan di sini tahu semua ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Rasul SAW mengajarkan, apabila engkau melihat adanya orang yang tertimpa musibah, maka bacalah ini, maka engkau pun akan terhindar dari musibah seperti itu. Bacanya apa? Kacamata tuh, silakan. Langsung tunjuk tangan. Itu ada di belakang. Saya di belakang ada mikrofon. Ya. Pakai mic ya. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustadz doanya, alhamdulillahillazi afani mimabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar memuliakan dari makhluk lainnya. Baca di Google ya? Enggak, itu emang. Kelihatan kok bacanya di handphone. Itu insya Allah lagi memang mendalami doa itu setiap kena melihat musibah-musibah di jalan. Iya, betul, jawabannya betul. Betul, Masya Allah. Dapat ya? Ya, bacanya seperti itu ya. Kalau kita melihat ada musibah, ada masalah yang menimpa orang lain, bacalah bacaan ini kata Rasulullah, maka kamu tidak akan tertimpa sebagaimana musibah yang tertimpa kepada orang tersebut. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Pendek ya. Contohnya kita naik motor nih. Tiba-tiba sebelah kita nih ada naik motor terjungkal dia, ketabrak. Kita lihat. Apa bacaan kita? Astagfirullah. Bukan begitu. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan begitu. Kita melihat ada orang tertimpa musibah, ketabrakan, kita naik motor di samping dia, kita lihat. Nah, kita baca doa itu. Karena Rasulullah kalau kita baca doa ini tadi ini, maka kita tidak akan tertimpa sebagaimana musibah yang menimpa orang lain. Gitu. Ya, jadi kita baca, namanya ikhtiar kan? Dan ini janji. Rasul mengatakan demikian pasti terbukti. Jangan lupa ini, musibah dimanapun kita melihat, mungkin di YouTube, mungkin di perjalanan, mungkin di mana, lalu kita berdoa kepada Allah, baca ini. Kalimat ini insya Allah, kata Rasulullah, kita pun tidak akan tertimpa sebagaimana tertimpa musibah yang ditimpakan kepada orang lain. Betul Ustaz. Alhamdulillah satu. Boleh dua lagi Ustaz? Kuisnya dua lagi. Iya boleh. Satu sister, Satu brothers. Silakan Ustaz pertanyaannya. Sekarang untuk Sisters lagi. Kembali ke sisters. Akhwat siap untuk menjawab? Pertanyaan yang mudah saja ya. Apa bacaan doa ketika kita sholat jenazah? Sholat jenazah pernah enggak? Apa doanya ketika di takbir yang ketiga? Atau pernah menjadi jenazah? Jadi masalah lagi saat itu. Jangan saat Pertanyaannya bermasalah. bermasalah. Silakan sisters. Silakan sister. Apa doa di takbir ketiga ya Ustaz ya? Iya. Takbir ketiga. Silakan, sudah ada? Sebentar Ustadz, searching Google dulu. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Fikum barakallah.
Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa adkhil wa wasi' mudkhalaha wa aghsilha bil ma'i was salji wal barada wa naqiha minal khataya kama nuqas saubul abyadu minad danas wa adkhilhal jannah Ada lagi? Terusannya kira-kira? wa Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barada wa naqqiha minal khataya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhal jannah wa'idha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Benar Ustaz. Ya, ada sedikit keliru tadi tapi nggak apa-apa. Secara keseluruhan benar. Benar Ustaz. Alhamdulillah. Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Oke, mungkin yang terakhir Ustaz, quiz untuk brothers. Nah, bagi ikhwan apa ya? Apa sih yang antum nggak tahu? Tadi saya menyebutkan ayat di surah Al-Baqarah 214. Ya, Al-Baqarah 214. Siapa di antara ikhwan di sini yang bisa mengulangi bacaan tersebut dengan hafalannya? Tanpa nyontek berarti ya Ustaz. Tanpa nyontek. Tanpa nyontek. Al-Baqarah 214. Silakan lihat di Google. 214. Nah, bisa nggak disampaikan dengan, kan di sini pendakwah semua nih. Ada yang bisa, brothers? Tawadu semua Ustaz. Kan tadi Anda bilang Al-Baqarah lewat, Al-Imran lewat kan. Lewat sudah. Cuman satu ayat saja 214, bisa nggak disampaikan? 214. Ada, oh di belakang itu. Silakan. Am hasibatum annama apa? Oh yang paling belakang dulu Afa tuh. hasibatum Oke. an tadkhulul jannah? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin coba dulu ya Ustaz, udah lama gak murojaah Ustaz. Ya, barakallahu fiik, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walam ya'tiyannakum min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta ya'tiyannakum lupa lagi. Grogi kayaknya, grogi ini. Sekali lagi Ustaz. Ya, pelan-pelan. Bismillah. Sekali lagi. Tarik napas dulu. Oke. Afa hasibatum annama afa hasibatum an tadkhulul jannah? Afa hasibatum an tadkhulul jannah? An tadkhulul jannah walamma ya'tiyannakum min Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta ya'tiyar rasul hatta yaqular rasul mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Afwan Ustaz. Gimana Ustaz? Gak apa-apa, Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat Ustaz ya? Dapat? Gak bermasalah. Ya, masih belum. Masih belum? Oh ya, keliru tadi. Masih keliru. Ada yang bisa? Itu depannya. Ini- Depannya. Oh, depannya Mana? itu Itu ya. depannya dulu tadi itu. Oh, iya.
Yang warna baju kemeja coklat. Coklat atau Masya hijau? Allah. Itulah ya. Itu coklat apa hijau ya? Masalah berarti mata saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz. Ya, bismillah. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Masya Allah, mumtaz, Masya Allah. Dapat Benar. insya Allah ya. Ya, Barakallahu am fiik. hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum mastathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya. benar. Masya Allah sudah dapat dua ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan kita insya Allah akan maksimalkan tanya jawab satu-satu ya Ustaz, izin terakhir. Iya. Tanya jawab yang mengikuti dengan tema, mungkin kita mulai dari sisters dulu silahkan. Silakan dari sisters. Yang mau bertanya silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz Afwan izin bertanya, ini pertanyaan titipan. Qadarullah, saat ini saya sedang diuji terkena layoff. Saya sedih tetapi saya bersyukur karena kejadian tersebut salah satu impian saya untuk umroh bersama mahram yaitu adik saya. Semakin terbuka lebar dari sisi dana dan waktu. Biiznillah saya merasa lebih tenang dan lapang meskipun di sisi lain saya bingung karena selama ini keseharian saya selalu berkutat dengan pekerjaan. Apakah boleh Ustadz saya meminta kepada Allah untuk didatangkan jodoh sehingga saya dinafkahi sambil berikhtiar belajar menjadi istri dan membantu bisnis orang tua, atau doa tersebut menjadikan saya bersandar kepada makhluk? Jazakallahu khairan Ustadz. Ya, wa iyyakum. Ya, barakallahu fik ya. Kita butuh sesuatu berkaitan dengan dunia dan akhirat, minta kepada Allah. Sudah saya sampaikan tadi bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong kita, ya, melindungi kita, menjaga kita, dan seterusnya. Tetapi kan ada sebab-sebab. Terkadang Allah menjadikan sebab-sebab sehingga akhirnya kita tertolong, terjaga, terlindungi, bertambah iman, mendapatkan hidayah, ya, bisa bertobat, bisa berhijrah. Sebab-sebabnya itu Allah jadikan. Maka tidak ada masalah kalau andai kata kita meminta kepada Allah, bisa jadi dengan sebab sesuatu sehingga Allah memudahkan kita untuk bisa mendapatkan nafkah, bisa mencari rezeki, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, ya, dengan sebab-sebab yang syar'i. Selama sebab itu memang sebab yang syar'i dan Allah izinkan, maka insya Allah akan ijabah permintaan kita. Ya, misalnya contoh tadi misalnya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa mendapatkan jodoh seorang ikhwan yang nantinya bisa membantu saya menafkahi hidup saya. Saya minta kepada Allah seorang ikhwan yang nantinya bisa menjadi mahram saya untuk bisa berangkat umroh. Ya, nah, enggak masalah, itu positif sekali. Tapi jangan sekedar ikhwan, tapi ikhwan yang saleh dan akhlak yang baik. Kalau ikhwan saja kan laki-laki banyak. Jangan ya Allah berikan kepadaku seorang ikhwan, ikhwan yang mana? Seharusnya kita minta seorang laki-laki yang memenuhi dua persyaratan yang Rasul sebutkan. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, maka nikahkan dia. Nah, Rasul memberikan standar dua ini. Agamanya bagus, berarti dia memahami Islam secara benar. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat, akidahnya, ibadahnya. Dan standar yang kedua, akhlak yang baik. Terkadang ada orang yang agamanya bagus, tapi akhlaknya buruk. Ada juga orang yang akhlaknya baik, tapi agamanya buruk. Nah, jadi dua-duanya itu sebagai standar, minta kepada Allah laki-laki yang saleh, yang agamanya bagus dan akhlaknya pun bagus.
Nah maka minta terus kepada Allah, hal yang positif seperti ini sangat dianjurkan karena memang kita butuh pasangan hidup seperti itu untuk membantu kita dalam keimanan kita, dalam motivasi ya selama hidup di dunia agar kita bisa menjadi hamba Allah yang Allah cintai. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah. Semoga dimudahkan ya sisters ya, Allah mudahkan atas niat masalahnya baiknya ini. dan yang baiknya. Dan terakhir mungkin satu dari tanya brothers. untuk tuh baju hitam tadi duluan. Oh iya. Oke. Brothers baju hitam. Mohon maaf. Yang Super kaos Cam. hitam. Baju Super Cam. kaos Super Cam, Masya Allah. Silakan. Bukan brand itu ya? Hah? Bukan brand, kita nyebut-nyebut aja. Bukan deh kayaknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberikan kesehatan yang sempurna supaya dakwanya terus lancar ya Ustadz. Amin. Begitu juga dengan teman-teman di Rebanian. Baik Ustadz, pertanyaannya adalah saya ini punya teman Ustadz dan kita baru sama-sama berhijrah lah. Singkat cerita, kita jadi anak masjid nih kan. Nah, dia sering katakan, saya ini kan baru belajar ya, jadi antum jangan paksa-paksa saya ya kan. Dia tuh malasnya cuma satu, malas sholat subuh. Apakah itu masalah buat saya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi teman kayak begini. Soalnya saya udah tinggalin dia sering kali pinjam saya motor, saya nggak izinin dia karena dengan alasan dia malas sholat subuh. Mohon arahan Ustaz. Jazakallah khair kathir Ustaz. Iya, wa iyyakum, barakallahu fik. Teman kita malas salat subuh. Maksudnya malas salat subuh itu ke masjid atau di rumah dia salat subuh atau betul-betul enggak salat subuh sama sekali? Jadi kita ini sama-sama nginap di masjid lah Ustaz. Sama-sama nginap di masjid. Masjid, tapi masjid itu punya ruangan tersendiri kan. Dan dia enggak salat subuh di masjid. Iya, dia kadang sholat subuh tuh udah telat banget gitu. Udah selesai sholat subuh semua baru dia sholat. Ya. Padahal tinggalnya di masjid. Iya. Masya Allah. Nah, itu apakah itu masalah buat saya atau gimana Ustaz? Tinggalnya di masjid, tapi sholat subuhnya telat. Gimana kalau tinggalnya di rumah? Ya, baik. Ya namanya kita punya teman itu kan macam-macam ya. Mungkin dia belum ngaji, belum taklim ya, belum berhijrah, belum bertaubat dengan benar. Maka tugasnya antumlah untuk pertama mendoakan. Bisa jadi dengan sebab doa kita dia mendapatkan hidayah. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan. Dia teman kita, sahabat kita, dekat dengan kita. Ya, jangan tinggalkan dia. Meskipun kita lihat dia memang masih banyak kekurangannya, masih banyak kelemahannya. Tapi siapa lagi yang akan mengingatkan dia kalau bukan kita? Ini yang pertama ya. Doakan, doakan dan doakan. Sering-sering mendoakan orang lain, maka malaikat pun akan mendoakan antum. Karena Rasul mengatakan kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, kalau kita sering mendoakannya, maka kata Rasulullah, malaikat pun akan mendoakan kita sebagaimana kita mendoakan orang lain. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, nasihati. Sering nasihati, cari waktu-waktu yang tepat, ya. Nasihati, dakwahi dengan cara yang elegan. Jangan kasar, jangan keras, jangan marah. Ya, kita berdakwah itu nggak bisa berhasil. Pakai lembut saja masih gagal kok, apalagi keras-kerasan. Memang hidayah kan milik Allah, tapi Allah perintahkan kita untuk melalui prosedur dalam berdakwah dan menyampaikan nasihat. Ya, Rasul saja sudah lembut banget bahasanya, sopan sekali. Tapi ternyata tidak semua orang kafir yang mau menerima dakwahnya. Rasul tidak keras dan tidak berhati kasar. Tapi memang hidayah itu milik Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi cara kedua, tetap dakwahi, nasihati dengan elegan, dengan sopan, dengan baik. Cari waktu-waktu yang tepat, jangan terpancing emosi. Kadang-kadang kan kita kepengen nih, teman kita masalahnya kan, kalau bisa hari ini juga jadi ulama gitu. Hari ini juga jadi soleh, hari ini juga langsung bisa ya macam-macam. Harapan kita, karena kita dekat dengan dia, kita inginkan dia menjadi orang yang lebih baik. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu, karena kita nggak tahu kapan datangnya hidayah dari Allah. Maka jalani prosedur dakwah yang benar. Jangan sampai dia menolak antum gara-gara bukan kebenarannya, tapi caranya antum yang tidak dia sukai. Dia tahu kok subuh tuh di masjid berjamaah, bukan subuhnya jam 6, jam 7, jam 8. Ya.
Dia tahu itu, insya Allah paham lah, ini kan masalah ringan, orang gampang untuk bisa memahami. Ayo dong, kita kan tinggal di masjid, ayo kita berjamaah, dia pun tahu, hukumnya mungkin dia tahu. Tapi untuk menggerakkan itu, kita butuh kesabaran. Dalam dakwah itu pertama kita butuh ilmu. Yang kedua, dalam dakwah kita butuh kesabaran. Ya, menunggu sampai datangnya hidayah yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, dalam dakwah itu kita butuh keikhlasan. Semakin ikhlas kita mendakwahinya, semakin benar ilmu kita, cara penyampaian kita dengan kesabaran juga. Dan yang keempat, lembut. Ya, ini cara-cara dakwah yang sesuai prosedur. Pertama apa? Ilmu. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, lembut. Tidak boleh kasar, tidak boleh keras. Ya, sampaikan dengan elegan. Yang kelima, dakwah itu disampaikan dengan disertai dengan doa-doa kita kepadanya. Yang keenam, dakwah itu terkadang mereka berubah bukan dengan Quran dan hadis. Kadang-kadang mereka berubah itu dengan sebab hadiah kebaikan yang kita berikan kepadanya. Orang tuh berubah bukan karena ayat ini, hadis ini, hadis ini, enggak. Karena kita sering memberikan bantuan, memberikan bingkisan, memberikan hadiah, memberikan buah tangan. Akhirnya dia luluh hatinya, mau mengikuti antum. Ini cara dakwah. Ilmu, sabar, ikhlas, apalagi? Lupa lagi kan? Lemah lembut, kemudian doa, habis itu memberikan hadiah. Dan yang terakhir, prosedur dakwah yang terakhir adalah kita tunjukkan akhlak kita kepadanya. Semakin baik akhlak kita, meskipun dia tahu ya bahwa dia itu belum bisa seperti antum, tapi antum tetap menunjukkan akhlak yang baik. Karena kita tidak tahu Allah berikan hidayah kepada seseorang itu lewat cara yang bagaimana. Mungkin dengan sebab doa kita, mungkin dengan akhlak kita, mungkin dengan bantuan hadiah yang kita berikan, mungkin karena kesabaran kita, mungkin karena ilmu kita yang mumpuni bisa menjelaskan, mematahkan semua argumentasi dia, akhirnya dia menerima kebenaran dari kita, atau mungkin karena keikhlasan kita. Kita nggak tahu dari 6-7 prosedur ini mana yang menyebabkan orang itu berubah. Tapi kadang-kadang dari 7 prosedur ini ya sudah dilakukan semua dengan sempurna, orang itu enggak juga berubah. Bisa jadi. Kenapa? Karena Allah belum berkenan untuk memberikan hidayah. Tapi maksud saya kalau dari 7 poin ini ternyata kita sudah benar, sudah maksimal, biasanya survei membuktikan, biasanya enggak jauh-jauh. Insya Allah orang itu berubah. Ini pengalaman. Dan ini kita rangkum dari dakwahnya Rasulullah. Antum masih ingat kan tadi pertama apa? Ilmu. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, lemah lembut. Yang kelima, doa. Yang keenam, hadiah diberikan. Yang ketujuh, akhlak yang mulia. Rasul mempraktekkan 7 poin ini. Sehingga dakwahnya Rasul itu berhasil. Cuma kadang-kadang kita menyalahi 1 atau 2 atau mungkin semuanya kita salah dalam berdakwah sehingga hasilnya pun Allah tidak berikan. Tapi kalau semuanya kita lakukan biasanya akan mudah datangnya hidayah dengan izin Allah. Ya, lakukan 7 poin ini, jangan 5 atau 3 saja, 7-7-nya kita lakukan, insya Allah banyak orang yang terbuka hatinya dengan sebab apa yang kita sampaikan. Meskipun kita bukan ustadz, kita mungkin poin pertama nggak bisa menjelaskan secara rinci, detail ayatnya ini, hadis ini kita nggak paham. Tapi secara garis besar kita tahu. Kan ngajak orang sholat nggak pakai ayat kan? Ayo dong sholat, ayatnya sekian, kan nggak usah. Kita pakai ngajak sholat sudah, itu udah pakai ilmu kan? Ayo ajak sholat. Tapi poin-poin berikutnya hendaknya jangan kita tinggalkan. Contoh nih ya, ada di zaman Rasulullah SAW seorang mantan kafir ya, sahabat yang dulunya mantan kafir, Sofyan bin Umayyah. Dia ini orang kafir dan dia mengatakan tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad. Pada waktu dia kafir, maka Rasul memberikan 100 ekor unta kepadanya. 100 ekor unta berapa itu? Apa kata dia? Setelah dapat 100 ekor unta, tidak ada orang yang aku lebih benci dibandingkan Muhammad. Kata Rasul, kasih lagi 100 ekor. 100 lagi ekor unta yang kedua, berarti 200. Masih juga mengatakan, tidak ada orang yang lebih aku benci dibandingkan Muhammad.
Kata Rasul, kasih lagi 100 ekor unta yang ketiga. Apa kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah dapat 300 ekor unta. Ini terjadi. Padahal dari kafir kepada Islam itu kan berat ya, hidayah dari Allah. Tapi ternyata sebabnya Rasul memberikan bantuan, memberikan hadiah. Luluh hati seseorang, 300 ekor unta itu miliaran jumlahnya. Miliaran. Rasul berkorban dengan miliaran loh untuk satu orang ini masuk Islam. Mungkin awalnya dia masuk Islam karena hadiah tadi. Tapi begitu masuk, yang penting ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Setelah itu dibimbing, dibina. Lama-lama kan kuat imannya. Yang penting masuk dulu. Dan untuk masuk ini kan gak gampang. Rasul kurang apa? Ayat sudah dibacakan, enggak juga bergeming. Ya akhlaknya enggak juga berubah. Didoakan enggak juga berubah. Ikhlas, pasti ikhlas. Sabar, pasti sabar beliau. Ya ternyata dengan izin Allah, bantuan dan hadiah kepada orang lain itu kadang-kadang juga bisa menjadi sebab orang itu bisa berubah. Maka amalkan 7 poin ini, makin banyak orang yang berhijrah, makin banyak orang yang bertobat, makin banyak orang yang mau mengikuti dakwah kita. Ya, demikian barangkali. Wallahu Masya Allah. a'lam. Jadi insya Allah bukan menjadi masalah ya. Ya. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan Ya, dan betul. waktu juga sudah malam Ustaz. Ya. Sekali lagi jazakallah khair atas nasihatnya untuk hari ini. Semoga Ustaz selalu Allah lindungi, Allah jaga bersama keluarganya. Dan brothers and sisters, terima kasih. Ya. Jangan lupa juga Betul, kita ketemu lagi 2 pekan lagi ya. Insya Allah 2 pekan lagi. Masih di bulan haram insya Allah ta'ala. Dan hati-hati di jalan, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau sikap kita. Betul sekali dan jangan lupa selalu kita beristiqomah saling mendoakan agar kita selalu berada di jalan yang lurus insya Allah. Iya insya Allah ta'ala. Baik kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk brothers sama sisters yang belum mengambil hadiah silakan bisa hadiahnya cek silakan diambil ke